والمقالة السادسة والعشرون كما بلغ قولنا قال النبي صلى الله عليه وسلم sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati akan datang atas umatku zaman suatu masa yuhibbul khamsa mereka mencintai lima perkara wa yansawul khamsa dan mereka melupakan lima perkara yuhibbul dunya mereka mencintai dunia wa yansawul akhirah dan melupakan akhirat yuhibbul hayata dan mereka mencintai kehidupan wa yansawul mauta dan melupakan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di maqalah yang ke-26 as-sadisah wal 'ashrun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati akan datang ala ummati atas umatku, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, termasuk kita dan sekarang termasuk di dalamnya masa itu. Yuhibbunal khamsa, mereka maksudnya umatnya Nabi Muhammad itu mencintai 5 perkara minal asya, dari sesuatu maksudnya. Wa yansawnal khamsa, dan melupakan 5 minal umur perkara. Habis baterai. Jadi melupakan 5 perkara. Jadi mereka umat Nabi Muhammad ini nanti, kata Nabi, jadi 15 abad yang lalu Rasul ngomong pada satu masa di akhir zaman umatnya Nabi Muhammad itu mereka mencintai 5 hal dan juga tetapi mereka melupakan 5 perkara. Yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Orang-orang itu maksud umatnya Nabi tadi, ya termasuk kita, mencintai dunia, yuhibbud dunya wa yansawunal akhirah, dan melupakan akhirat. Jadi banyak uang yang menganggap dunia ini bakal menjadikan kebahagiaan bagi dia, tapi dia lupa, dia tidak tahu atau dia melupakan bahwa ada nanti kehidupan yang abadi selamanya, yaitu kehidupan di akhirat. Maka dunia ini menjadi penipu, tipu daya. Ketika orang tertipu daya dengan dunia, maka dia pasti melupakan akhiratnya. Tapi tatkala seseorang itu mereka tidak tertipu dengan dunia, dia menganggap dunia ini adalah sementara, tempat pemberhentian untuk beristirahat sebentar. Tujuan utamanya adalah alam akhirat, maka dia pasti tidak akan melupakan akhirat. Saat orang tak melupakan akhirat, maka dia akan berusaha mengejar bekal kehidupan untuk akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, wahai alladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang menjadi bekal di hari esok. Hari esok itu adalah negeri akhirat. Maka Allah mengatakan bahwa kita jangan sampai melupakan akhirat. Kendaknya setiap apa yang kita lakukan ini dalam urusan dunia sekalipun, kalau bisa menjadi ladang akhirat gitu. Ada orang yang mencari dunia, bisa dijadikan ladang akhirat. Contoh, seorang guru, pendidik. Meski yang diajarnya itu bukan pelajaran
agama, tapi yang diajarnya itu adalah pelajaran umum. Tapi di sela-sela dia mendidik tadi, dia tanamkan kepada anak-anak didiknya tentang bagaimana untuk menjadi seorang yang selalu taat kepada Allah dengan amalnya. Mereka mengajarkan kepada anak-anak didiknya tentang akhlak yang baik, adab sopan santun yang baik terhadap pergaulan sesama manusia. Mengajarkan kepada anak-anak didiknya untuk taat dan berbakti kepada ayah dan bundanya. Maka yang dilakukan oleh seorang guru ini dalam urusan dunia sekalipun, dia ngajar bahasa Inggris misalnya, tapi di sela-sela itu dia ajak anak didiknya. Ketika waktu masuk sholat, hentikan, kita sholat dulu nak. Nah, ini menjadi ladang akhirat bagi dia. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun yang berada dalam urusan dunia, mereka tidak melupakan untuk kehidupan di akhirat. Maka ada orang, dia kata Nabi, yang nanti dia cinta dengan dunia, sangat cinta dengan dunia, tapi dia melupakan akhiratnya. Hidupnya seolah-olah untuk dunia. Obsesi dunianya sangat luar biasa. Sampai dia melakukan sesuatu yang kadang-kadang mendatangkan murka Tuhannya. Yang halal haram dilanjakkannya. Berejolah uang nak kena. Terserahlah, yang penting dia sedap rasa. Senang bersama keluarga dan kelompoknya. Nah, itu. Orang lah ujungnya tadi. Nah, itu. Ini yang bahaya. Jadi dunia, jadi Ustaz kami tidak boleh ngejar dunia. Tidak juga kalimat itu bahasanya. Jadi yang jelas ini, dunia tidak melupakan akhir. Itu biasanya. Kata kuncinya di sini. Wahibbunal ayat wa yansawnal mauta. Ada orang yang mencintai kehidupan, wa yansawnal mauta, tapi lupa mati. Ya. Balik sama yang tadi, karena cinta dengan dunia, maka hidup ini dicintainya, senang nian dengan hidupnya. Kalau mau ngomong kematian di depan dia, langsung dia alergi. Alergi dia. Banyak miknya. Ada berapa lusin? Cik. Sama baik. Cik, receivernya. Aku tak tanggung jawab, baru ini aku pakai langsung rusak ini. Ustaz merusaknya juga mungkin. Aku tidak pegang mungkin dah. Cik. Biarlah apa-apa. Secara barang bagus. Jadi orang yang mencintai dunia, kadang-kadang dia alergi kalau cerita tentang mati. Kadang-kadang seolah-olah kematian itu menjadi ancaman bagi dia. Makanya kalau bisa, dunia ini, kehidupan kita dunia ini, hidupnya kita ini, tidak usah terlalu dicintai hidupnya diri kita ini. Sehingga kita tidak melupakan kematian. An Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, man qala, siapa yang mengucapkan fi kulli yaum, setiap harinya, 25 marratan, sebanyak 25 kali. Apa doanya? Allahumma barik li fil mauti. Ya Allah, berkahi bagi aku di dalam kematian. Wa fima ba'dal mauti, dan di dalamnya sesudah kematian. Summa mata ala firashihi. Nah, dia siapa yang mengamalkan doa ini 25 kali setiap hari, Allahumma barik li fil mauti. Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal. Mana spidol tadi? Joiko.
Allahumma barik li fil mauti wa barik li fi ma ba'dal mauti. Atau tidak pakai wa barik li wa fi ma ba'dal mauti. Wa fi ma ini langsung karena sudah jadi sikop karena sama maknanya. Wa fi ma dalam hadisnya seperti ini. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Sebenarnya pengertiannya sama, cuma di hadisnya itu matan. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Nah, jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada satu doa yang diajarkan Rasul, man qala fi kulli yawmin khamsan wa 20 marratan. Jadi siapa yang mengucapkan setiap harinya 25 kali doa ini, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah, berkahi bagi aku dalam kematian dan di dalamnya setelah kematian. Summa mata, kemudian dia mati ala firashihi, di atas kasurnya. A'tahu Allahu ajra syahid. Maka amalan wirid doa ini kalau dibaca, dia mati, maksudnya lagi dalam tidurnya atau dalam di atas kasurnya, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ajr syahidin, balasan seperti orang yang mati syahid. Jadi boleh dibaca Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Mudah ngapalnya? Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Kalau jamaknya Allahumma barik lana fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Cuma diganti lananya. Li-nya domirnya nahnu jadi lana. Kalau li tadi domirnya ana, karena ganti saya. Kalau barik lana itu domirnya nahnu, kami. Ya. Yang lain tidak usah. Baca Allah barik lana fil mautina fima ba'dal mautina, tidak usah. Cukup yang itu baik diganti. Sama dengan baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa afiatan fil jasadina apa? Wa ziyadatan fil ilmina. Tidak usah. Karena Allahumma inna nas'aluka, sungguh nas'aluka kami, jadi kembalinya kepada nahnu. Kami bermunajat, meminta. Ya, berasan kalau bahasa gitu. Bermohon. Jadi ada hubungannya dengan ini tadi. Kenapa? Kalau kita hubungkan dengan hadis yang kedua, perkataan Rasul, wa yuhibbunal hayat wa yansawnal mauta. Ada orang yang mencintai kehidupannya merupakan kematiannya. Nah, di saat baca doa ini, man qala fi kulli yawmin 25 marratan Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Summa mata ala firashi atahu Allahu ajra syahid. Maka kalau dia bacanya 25 kali setiap hari, dia meninggal di atas kasurnya, Allah berikan baginya pahala sama dengan orang yang mati syahid. Berarti kebaikan yang diberikan, yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya berupa keberkahan setelah kita dalam kematian dan setelah kematian. Berarti kalau berkah dalam hidup dan sampai matinya penuh dengan kebaikan, dan setelah mati pun berada dalam kebaikan. Itu maksudnya berkah. Berkahnya kematian dan berkah setelah kematian. Itu maksudnya. Bukannya kemarahan, kedurhakaan itu dibuatnya karena dia akan mendatangkan kemarahan, kemurkaan. Mati dalam kemurkaan dan mendapatkan kemurkaan setelah kematian. Itu yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Kalau dari Aisyah, hadis ini riwayat rawahu Tabrani, Imam Tabrani. Ya. Jadi siapa yang menjaga
amalan ini, insya Allah kakek dia termasuk orang yang diberikan keberkahan saat kematian dan sampai setelah kematian. Karena cintanya hidupnya kita ini jangan sampai membuat kita lupa kematian. Boleh tak Ustaz kita ini mencintai diri kita? Boleh. Sayang dengan badan kita, dijago biar sehat, makannya yang benar-benar, yang halal, yang bergizi, yang lemak, ada ayam gorengnya, ayam panggangnya, ada nasi biryaninya misalnya, pakai acarnya pula, tambah kari pula, kambing palanya pula misalnya, bergizi makanannya. Karena sayang dengan badan, biar tumbuh bagus, sehat. Muka dijago, senang dengan muka nih. Allah mulusnya, nih dah pakai lagi skincare lah, mengkilat lah ini rasanya. Ya. Saking mengkilatnya baca berkacau kawan diraih gitu kan. Oh, ya. Nah, boleh kita mencintai hidup kita ini, tapi jangan sampai kita melupakan kematian. Jadi sebenarnya imbang bahasanya kiasan baik. Jadi kalau orang yang tidak terlalu mencintai dirinya itu, dia pasti tidak akan melupakan akhiratnya. Siapa yang tidak terlalu mencintai kehidupannya, maka pasti dia siap untuk berada dalam kematiannya. Nah, ini dua hal yang disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan pada makalah yang ke-25. Sementara 26 maksudnya ya. Wiridnya tadi yang 25 tadi ya. Ya, sampai sini jadilah dikit dulu. Atau nicanya agak menjemlek. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih 'alaina wa ahlana. Allahumma ighfir lana dhunubana li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله العالمين صلى الله